Duh. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan Shadaqallahul azim. Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Topik silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang insyaallah hadir, Kiai Haji Heri Suparjan Mursi, dan juga asatiz dan asatizah pembimbing tahsin. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga para YouTuber dan Dewan Pengurus Tim Hore, baik pusat maupun daerah. Bapak-bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara pembukaan kelas tahsin yang penuh barokah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu peserta tahsin dan pada kesempatan ini saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian CV dari Kiai Haji Heri Suparjan Mursi yang nanti akan ditayangkan oleh operator. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan sekaligus tadabbur surat Al-Fatihah. Kemudian penjelasan target kurikulum buku mahir ya, tahsin 1-3, kemudian penjelasan jadwal di bulan Ramadan, dan kemudian kenalan para asatiz ya, dan pembimbing tahsin yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Heri Suparjan Mursi, ya, pembimbing tahsin. Kemudian acara berikutnya yaitu sambutan ucapan selamat mempelajari tahsin oleh founder kita Tim Hore, Bung Hasibuan. Yang kemudian yang terakhir doa dan penutup kafatul majlis. Baik, sebelum kita mulai acara pembukaan pada malam hari ini, saya informasikan bahwa kajian ini disiarkan secara langsung lewat channel YouTube Denzul. Beliau merupakan salah satu YouTuber Tim Hore, ya, dan saat ini beliau bermukim di Makkah Al-Mukarramah. Adapun untuk kelancaran acara kajian online kita pada malam hari ini, ada beberapa tata tertib ya, yang harus Bapak Ibu patuhi. Di antaranya itu, pertama,
selama acara berlangsung, ya, mohon maaf, mikrofon kami setting dalam keadaan mute. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terkait materi kajian yang disampaikan pada malam hari ini bisa ditanyakan secara langsung pada sesi tanya jawab berlangsung dengan cara mengangkat tangan atau raise your hand pada aplikasi Zoom masing-masing, dan juga bisa melalui Zoom chat atau komen lewat YouTube dengan cara ketik nama lalu pertanyaan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami seleksi dan bacakan pada sesi tanya jawab berlangsung. Kemudian yang ketiga, ya, kami harapkan Bapak Ibu memakai busana sesuai syariat Islam, ya, dengan cara menutup aurat, ya, kita sudah mengetahui. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama membuka pembukaan acara tahsin online ini pada malam dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian CV dari pembimbing tahsin kita, ya, pemimpin tahsin kita yaitu Kiai Haji Heri Supajang Musi selaku pembina pesantren Pondok Quran, ya, yang akan ditayangkan oleh operator. Silakan kepada operator untuk menayangkan. Kiai Haji Heri Saparjan Mursi. Lahir di Riau 9 Januari 1979. Istri Isma Kusumawati, sarjana pendidikan agama Islam. Buah hati Wafa Hamidah Al-Hafizah, Nauro Sajidah Rodiah Al-Hafizah, M. Sajjad Al-Hamidi, M. Sa'ad Al-Hamidi, M. Sa'id Al-Hamidi, Salsabila Mujahidah Qur'aniyah. Pemegang sanad qiraah Al-Quran, riwayat Imam Hafiz An Ashim Syu'bah, An Ashim Falun An Nafi, Warsh An Nafi Al-Bazi An Ibnu Katsir, Kumbul An Ibnu Katsir. Dari Allahu Yarham, Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad qiraah Al-Ashr Yordania. Pendidikan non formal Ma'had Al-Imarat. Pendidikan formal manajemen Unpad, Universitas Pajajaran Bandung. Komisaris Utama PT Imani Berkah Gemilang. Master Trainer dan Founder Takia Belajar Quran. Pengasuh pesantren Pondok Quran. Pembimbing umroh. Komisaris Utama Pondok Quran Internasional. Pengisi Majelis Taklim. Leader Touring Qur'ani. Moto, mengabdikan jiwa dan raga untuk berkhidmah kepada Al-Quran. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada operator yang telah menayangkan CV dari Ustadz Kiai Haji Heri Suparjan Mursi. Ya. Baik, untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan tadabbur surat Al-Fatihah dan penjelasan-penjelasan mengenai tahsin pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kami sapa terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kiai Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah khair. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, ya. Allahumma amin ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita pada malam ini ya, Ustaz, ya. Pada kesempatan kali ini kami ucapkan jazakallahu khair, Ustaz. Alhamdulillah. Baik,
Alhamdulillah, dan Bapak Ibu yang sudah hadir, jangan lupa untuk marilah kita mencatat ya nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Heri Suparja Musi. Untuk itu kepada Ustadz Kiai Haji Heri Suparja Musi kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, ukhuwah, dan yang paling berharga lagi kita diberikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita diajarkan oleh Allah langsung Allamal Quran, Ar-Rahman Allamal Quran. Semoga kita diberi kemudahan, hati kita yang lembut, hati kita yang bersih, ingin selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim sampai akhir hayat hidup kita kelak. Salawat salam kita sampaikan kepada Habibana Nabiyana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Terima kasih Pak Taufik, Pak MC, dan ahlan wassalan semuanya, khususan kepada Ibu Angke yang menghubungi saya secara langsung, dan kemudian dipelopori oleh teman-teman dari Pondok Quran. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Saya murid Bapak sebetulnya. Saya murid Bapak di Sakinah Tasin. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih semuanya oleh tim Hore yang sudah luar biasa mengadakan acara ini. Semoga jadi amal jariah kita, amal kebersamaan kita yang kita harapkan hanya kepada Allah, balasannya semoga berkumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan dibuka surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kemudian nanti kita tadabburi surat Al-Fatihah yang luar biasa ini, yang sangat membuat kita terenyuh. Setiap hari kita baca 17 kali minimal. Semoga dengan bacaan-bacaan kita ini semakin menguatkan kita, semakin dekat kita kepada Allah. Setiap huruf yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Maka Bapak dan Ibu dibuka, silakan. Perhatikan ketika saya bertalaki dengan guru saya, yaitu Syekh Allah Yarham Syekh Umar Al-Mirani Al-Kurdi Asy-Syafi'i. Beliau adalah guru saya yang September kemarin telah dipanggil oleh Allah dalam kondisi koma 10 hari di rumah sakit. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang seindah-indahnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bisa kita dengarkan dulu, maaf kita dengarkan dulu pembacaan surah Al-Quran oleh Dainjil ya Ustaz ya. Gimana? Kita dengarkan dulu pembacaan surat Al-Fatihah oleh Dainjil Ustaz. Bagaimana Ustaz? Oh ya, silakan. Oh, ya. Silakan, boleh. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita dengarkan dulu pembacaan surat Al-Fatihah ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Dainjil. Kepada Ustaz Daeng, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami, dan ini mungkin karena pertama ya, jadi agak sedikit agak ini ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakallah. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Daeng Zul yang telah selaku YouTuber kita yang telah membaca suratul Fatihah, dan salah satu dari ayat Al-Quran. Oke, kita selanjutnya Fadol tadaburnya Ustaz, dilanjutkan Ustaz. Kita masuk dalam surah Al-Fatihah, tadaburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati kalian terkunci? Maknanya, ketika kita ingin senantiasa hati kita terbuka, hati kita bersih dan suci, maka kunci awal yang harus dilakukan adalah tadabbur Quran. Nah, tadabbur ini adalah bahasa utamanya adalah menghayati bacaan Al-Quran kita. Membaca dengan hati, begitulah intinya. Ketika kita menggunakan hati kita, maka hati ini menjadi tenang, hati ini menjadi bersih, dan bahkan kita ingin senantiasa bersama Al-Quran. Begitulah yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu lau tahurat qulubukum ma sami'at min kalami rabbikum. Kalau hati kalian itu bersih, maka tidak akan pernah kenyang dengan kalam Rabb kalian. Seperti itu. Maka kita ingin senantiasa mentadabburi Al-Quran ini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, ketika kita membaca Quran, menghafal Quran, maka usahakanlah tadabbur. Karena tadabbur ini lebih baik daripada apa yang kalian baca. Karena itu penting bagi kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Walaupun misalnya kita baca 1 juz 1 hari, walau hanya 1 ayat, 2 ayat kita tadabbur, itulah yang terbaik dalam bacaan-bacaan kita. Karena tadabbur ini sangat menguatkan hati kita, sangat melembutkan hati kita. Bapak dan Ibu, para asatidz wa ustazat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan ayat pertama. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ini, walaupun ada pendapat yang lain ataupun hadis yang lain, ayat pertama dari Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kebanyakan kita mengambil dari ayat pertama dari basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allah firmankan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disinilah intinya ketika kita tadabburi surat Al-Fatihah ini, bahwa segala sesuatu haruslah dengan memulai dengan nama Allah. Ya. Terputuslah amalan seseorang apabila tidak disertakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya cukup kita mengucapkan bismillah misalnya memulai sesuatu kegiatan, itu sudah cukup sebenarnya. Apalagi diiringi dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Inilah tadabbur kita di ayat pertama. Sehingga kita tahu begitu Maha Pengasihnya Allah, sehingga Allah memberikan segala sesuatunya kepada kita di dunia ini. Ya, begitu murahnya Allah memberikan kepada kita segala sesuatunya, terutama oksigen yang Allah berikan setiap hari. Kita bangun tidur, Allah berikan oksigen gratis. Ya. Kalaulah kita perhatikan saudara kita yang kena COVID misalnya, itu beli tabungnya luar biasa mahalnya. Tetapi kalau kita tadabbur di Allah Pengasih ini, Allah Maha Pengasih, begitu luar biasanya nikmat hidup kita yang Allah berikan senantiasa. Maka bersyukurlah, intinya seperti itu. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Penyayang Allah mungkin di dunia ini, kata para ulama, hanya 1% saja. Nanti 99%-nya
di yaumil akhir, di surganya Allah Subhanahu wa taala. 1% saja adalah nikmat begitu luar biasa. Maka kita teruslah mencari yang 99% itu dengan memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu ayat pertama. Kita teringat bahwa nama Allah yang indah tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Allah. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya milik Allah. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam ini. Rabb yang maha mengatur, yang maha mengolah, yang maha memelihara, yang maha mengayomi, yang maha memberikan kita rezeki, itulah kenikmatan yang Allah berikan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, alhamdu itu memang milik Allah. Tetapi kalau kita hilangkan alif lamnya jadi hamdun. Nah, bahasa Arabnya seperti itu. Hamdun itu yang dipuji. Yang dipuji ataupun itu hamdun itu lebih kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau tanpa alif lam, seperti itu. Jadi kalau kita baca alhamdu itu memang milik Allah. Tapi kalau tanpa alif lam, hamdun itu kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang tercinta. Seperti itu. Nah, makanya di sini kalau pakai alif lam, berarti memang milik Allah pujian di dunia ini. Segala sesuatunya milik Allah. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung menjawab, Bapak dan Ibu, di dalam hadis tersebut. Kata Rasulullah, Hamidani Abdi. Allah menjawab dengan ucapan Hamidani Abdi. Setiap hamba Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani Abdi. Hambaku telah memujiku. Nah, Masya Allah ya. Kalau kita baca begitu nikmatnya, begitu tadabburnya. Makanya kata Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, Rasulullah kalau baca Al-Fatihah itu ayatan-ayatan. Satu ayat, satu ayat. Satu ayat itu dibaca, kita baca, maka dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rasulullah langsung dijawab oleh Allah, Hamidani Abdi, hambaku telah memujiku. Jadi Bu, kalau kita benar bacaannya, ucapannya, makhrijul hurufnya, sifatul hurufnya, maka tadabbur kita dengan tajwid itu sudah menguatkan diri kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang berikutnya, ayat berikutnya yang ketiga, ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, kita tadabbur mengucapkan, membaca dengan makhrijul huruf sifatul huruf yang benar. Ar-Rahman hanya benar, ro-nya tebal, gitu ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ro-nya itu kata Imam Jazari dalam kitab matan Jazarinya, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Maka sembunyikanlah huruf ro yang tasjid itu, yang sifatnya takrir. Tidak kita mengucapkan, kita bilang tidak tapi Ar-Rahmanir Rahim. Tidak tidak seperti itu, tetapi Ar-Rahmanir Rahim. Itu tajwid ataupun tadabbur dalam bentuk tajwidnya seperti itu. Kemudian apa yang diucapkan seorang hamba tersebut ketika mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, kemudian dijawab oleh Allah apa? Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Wah, indah sekali Bapak dan Ibu. Kalau kita dialog benar-benar kepada Allah, surah Al-Fatihah ini mah tadabbur kita luar biasa. Ya. Jadi tadabbur kita minimal kita memahami apa yang kita ucapkan. Ketika mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah lah yang maha pengasih. Allah lah yang maha penyayang. Maka kata Allah dijawab dengan jawaban Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Apa sanjungan kita? Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang.
Ya Allah, ya. Nikmat Bapak dan Ibu kalau kita baca tadabbur ayat-ayat itu luar biasa. Sampai-sampai para ulama itu menangis kalau baca Quran itu. Sampai-sampai para ulama itu senantiasa nikmat baik tadabbur tajwidnya, tadabbur nahwunya, ataupun tadabbur bahasa Arabnya, nahwu dan sorobnya. Nah, itu akan merasa kenikmatan. Lanjut. Kemudian ketika seorang hamba Allah mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah lah yang maha merajai hari pembalasan. Dijawab oleh Allah, kata Rasulullah SAW, dengan jawaban Majidani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita baca Maliki Yaumiddin itu, Allah langsung jawab tuh dengan Majidani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Makanya kalau kita baca ayat demi ayat surah Fatihah itu ada dialog langsung loh dengan Allah. Dialog langsung dengan Allah, maknanya kita merasa nikmat dengan dialog tersebut. Merasa tenang dengan dialog tersebut. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, maka hati kita menjadi tenang. Apalagi kalau kita tadabbur dengan bacaan-bacaan kita, khususnya di surah Al-Fatihah ini. Maliki Yaumiddin artinya apa? Yaitu Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Seorang muslim harus tahu itu hari pembalasan itu seperti apa. Amal-amal ibadah kita diperhitungkan. Yaumil hisab. Apa saja yang kita sudah dilakukan di dunia ini, sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk ketaatan, apakah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ataukah untuk kelalaian ataupun dalam nauzubillah dalam kemaksiatan. Makanya kita ingin hidup kita itu diisi terus dengan ketaatan kepada Allah. Nikmat kalau diisi dengan ketaatan selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ibu, Bapak, setelah Maliki Yaumiddin, Allah lah yang maha mengerajai pembalasan dengan dijawab Majidani abdi, hambaku telah menyanjungku, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkau, ya Allah, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, ya Allah, hanya kepada Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini dijawab oleh Allah, hadhil ayah baini wa baina abdi. Wali abdi ma sa'ala. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim tersebut, ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah tempat kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah tempat kami mohon pertolongan, Allah yang menjawab hadhil ayah, ayat ini baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku. Masya Allah. Kemudian dilanjutkan, wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Ya, apa yang dia minta. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan kita, ya Allah berikan kami hidayah, ya Allah berikan kami petunjuk, ya Allah di jalan yang lurus. Makanya kalau bahasa ulama ketika kita wa iyyaka nasta'in, mengucapkan iyyaka nasta'in itu hanya kepada Engkau ya Allah memohon pertolongan, maka pertolongan dalam ibadah Bapak dan Ibu sebenarnya. Kan seseorang kalau sudah merasakan ibadah nikmat kan ingin dekat terus kepada Allah, ingin dibimbing oleh Allah. Nah, kita ingin merasakan itu. Salat kita, zikir kita. Makanya kalau dalam suatu riwayat Rasulullah mengajarkan kepada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, bacalah ini ketika habis salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini dalam mengingatmu, dalam bersyukur kepadamu, dalam memperbaiki ibadah kepadamu. Nah, nasta'in itu. Memohon pertolongan kepada Allah dalam kita istiqomah dalam ibadah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, Allah berikan kita jalan yang lurus. Dengan kita berdoa, mendapatkan jalan yang lurus.
Jangan sampai jalan yang jalan yang sesat. Tentunya jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk. As-sirat, sirat ini maknanya adalah jalan yang lurus. Ya, di sini jalan yang lurus itu jalan hidup yang benar, hidup dalam tuntunan Allah dan keindahan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau orang sudah merasakan nikmat hidupnya berkah karena diberi petunjuk oleh Allah, maka hidayah ini sangat mahal, Bapak dan Ibu. Mintalah terus hidayah kepada Allah. Apalagi begitu juga diikuti dengan sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, maka kalau orang yang berjalan di sunnah di jalanku, maka akan mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berusaha nih sama-sama mengingatkan satu sama lain, mengingatkan ketaatan kepada Allah, mengingatkan selalu dekat dengan jalan lurus, ya, jalan berikan Maaf Ustadz, di Miki diaktifkan kembali. Tadi sempat ada sering. Ya, betul Ustadz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa jalan-jalannya Allah, jalan yang lurus tersebut? Allah langsung jawab, yaitu sirat. Jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, yang telah engkau berikan nikmat. Nah, Allah langsung mengajarkan kepada kita. Jangan jalan yang lain, tapi jalan yang telah Allah beri nikmat. Tafsiran orang-orang yang telah Allah beri nikmat ini siapa? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dijawab oleh Allah langsung di dalam surat An-Nisa ayat 69. Orang yang diberi nikmat hidup ini di dalam jalan yang lurus, yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi. Pertama para nabi, kata Allah dalam surat An-Nisa. Kedua, para siddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ketiga, para syuhada, orang yang syahid di jalan Allah ketika membela agama Allah. Dan yang keempat adalah para solihin, hamba-hamba Allah yang solih. Semoga kita termasuk yang keempat. Ya, karena pertama para nabi udah nggak ada lagi. Gitu ya. Minimal kita sudah mendapatkan orang-orang yang keempat, yaitu hamba-hamba Allah yang solih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita mendapatkan menjadi golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Karena hamba-hamba Allah yang soleh ini luar biasa. Ya, salah satu kata Rasulullah, kebiasaan terdahulu orang-orang soleh itu, alaikum biqiyamul lail, fa innahu da'bus solihin min qablikum. Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, salat malam. Karena salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, itu salah satu. Da'bus solihin. Kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah jalan-jalan yang Allah berikan kenikmatan. Allah menginginkan kita di malam hari ini sebenarnya kita diberikan kenikmatan di jalan yang Allah ridhoi. Kita mendengarkan Quran tadi dari Ustadz, Masya Allah, bacaannya nikmat. Kita belajar mengkaji ilmu, mentadaburi dengan hati kita baca Quran, suatu kenikmatan. Kemudian kita kaji hadis-hadis yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah, suatu kenikmatan. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak dan Ibu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Pertama, bukan jalan orang. Jalan yang lurus itu selain jalan apa? Yang itu bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Tafsirannya yaitu ketika kita baca, jangan engkau berikan ya Allah jalan-jalan yang engkau murkai, yaitu al-maghdubi. Siapa mereka? Orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, mereka punya akal, punya pikiran, bahkan diutamakan faddaltukum alal alamin kata Allah dalam surah Al-Baqarah, tapi mereka ingkar, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah. Itulah orang Yahudi al-maghdubi, dilaknat. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Kemudian, ghairil maghdubi alaihim.
Kemudian yang berikutnya, walad dhalin. Jangan pula orang-orang yang sesat, jalan-jalan orang yang sesat. Orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasrani. Tafsirannya para ulama menyampaikan seperti itu. Ya, jadi kita nggak mau orang yang dimurkai oleh Allah maupun orang yang tersesat. Karena kai dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah surah Al-Fatihah yang luar biasa ini. Bahkan surah Al-Fatihah ini ada kurang lebih 20 lebih nama keutamaan surah Al-Fatihah ini. Dan ada yang paling terkenal dengan Sab'ul Mathani. Al-Hijr dijelaskan bahwa kita membaca 7 ayat yang itu adalah surah Al-Fatihah. Dan dinamakan surah Al-Fatihah ini kenapa Bapak dan Ibu? Karena pembuka ya awal, dan dia adalah sempurnanya akidah dalam kita mempelajari Al-Qur'an. Karena kan jelas tadi nama Allah yang Maha Pengasih lagi pokoknya ya. Bahkan kita mengakui bahwa segala puji hanya milik Allah, alhamdulillah. Kita nggak berhak dipuji. Secantik apapun kita, seganteng apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan kita, ya. Kemudian seluas apapun sawah kita, sebanyak apapun uang kita, tabungan kita, nggak berhak dipuji. Pujian hanya milik Allah. Pakaian Allah, pujian tersebut. Ya. Pujian hanyalah pakaian Allah. Kita kalau dipuji cukup mengucapkan alhamdulillah ataupun masya Allah. Ini menandakan kepada kita, Bapak dan Ibu, ini dimuliakan oleh Allah, bahwa kita ini hamba Allah yang lemah sekali, yang dhaif. Kita ini hamba Allah yang butuh bimbingan Allah. Bimbingan dari Allah. Makanya kita senantiasa berdoa, ihdinas shiratal mustaqim itu. Ya. Agar di jalan kehidupan kita ini memang butuh sekali bimbingan dari Allah. Butuh lagi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an lah pembukanya. Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini juga kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maknanya surah Al-Fatihah ini wajib hukumnya dalam salat. Dan kita harus benar bacaannya. Makanya kita belajar tajwid, kita belajar tahsin, kita belajar misalnya nanti talaki. Karena Al-Fatihah ini kunci utama dalam bacaan Al-Quran. Ya. Dalam sholat kita juga seperti itu. Al-Fatihah ini sesuatu yang paling penting. Kata Imam Syafi'i, ada seorang imam membaca Al-Fatihah, dia salah. Ya. Kemudian di belakangnya ada makmum yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Ya. Yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Maka makmum tersebut kata Imam Syafi'i bisa batal salatnya. Karena nggak benar bacaan. Karena nggak benar bacaan makmumnya. Makanya kita kalaulah ada di masjid itu ada orang yang lebih bagus bacaannya kepada kita, silahkan, dipersilahkan aja langsung. Jangan malu-malu. Ini hubungannya Allah. Ini hubungannya adalah kalam Allah, bukan main-main. Ada ilmunya membaca Quran, tajwidnya, makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya. Bahkan kalau kita mentalakikan bacaan kita sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan sanad. Sanad itu sandaran Bapak dan Ibu. Nyambung bacaan kita tuh turun temurun nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pentingnya bacaan Al-Qur'an. Hati-hati ya, jangan kita merasa kita bisa baca Quran misalnya. Sementara kita belum makhrajul huruf, sifat hurufnya benar. Bahkan salah-salah. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Pasti baca alhamdulillahirabbil alamin. Berubah artinya. Seharusnya alhamdu dibaca alhamdu. Seharusnya segala puji milik Allah dibaca alhamdulillah, ha besar, segala kehancuran milik Allah. Nauzubillah. Ar-Rahman Rabbil alamin dibaca ain, seharusnya ain Rabb semesta alam, kita baca Rabbil alamin pakai hamzah misalnya. Artinya berubah lagi. Segala kehancuran milik Allah
Rob segala penyakit kalau pakai hamzah. Kalau pakai pakai alif gitu ya. Ya, bukan pakai ain. Kalau pakai hamzah baca Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin. Rob kan Rabbil alamin, Rob semesta alam. Tapi kalau kita baca Rabbil alamin pakai hamzah justru berubah segala penyakit. Ya, Rob segala penyakit. Inilah kata Imam Ghazali dalam kitab barang siapa yang tidak memperhatikan Quran maka dia berdosa. Semoga kita terhindar dari perbuatan dosa ketika membaca Quran. Bapak dan Ibu, itulah sekilas tentang tadabbur surah Al-Fatihah. Semoga kita semakin benar bacaan kita, semakin baik bacaan kita, dan semoga Allah membimbing kita selalu memperbaiki bacaan kita dan menjadi golongan mahir ma'al Quran. Yang mahir membaca Quran bersama para malaikat ma'asyafaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Semoga kita termasuk hadis dan hadis Rasulullah tersebut mengambil Quran, terus belajar, dan mereka adalah bersama para malaikat yang mulia. Dan terbata-bata baginya 2 pahala. Semoga kita bagian orang-orang yang terus bisa mempermahir bacaan kita. Semoga Allah sayangi kita. Barakallahu fiikum. Itu dulu untuk tadabbur. Semoga Allah menyayangi kita dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Begitu. Silakan apa yang baik, jazakumullah Ustaz atas penjelasan tadabbur surat Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan dapat menjalankan yang dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk selanjutnya kemudian kita lanjutkan dengan pembukaan tahsin yang akan disampaikan oleh Daeng Zul. Kepada Daeng Zul dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan lagi untuk belajar lebih dalam tentang Al-Quran, di mana sebelumnya juga kita sudah pernah belajar tentang tahsin, dan alhamdulillah Allah mengutus Ustadz kita lagi untuk lebih memperdalam lagi. Semoga tujuan kita bersama ini tercapai dan Allah mudahkan dalam rangka memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita, sehingga setiap hurufnya, setiap bacaan Al-Quran kita juga mendapatkan pahala yang full, insyaallah ya rabbal alamin. Dan permohonan maaf tadi di awal-awal pembukaan acara ada miskomunikasi, dan ya sebagai manusia biasa banyak kesalahan mungkin, dan semoga kedepannya nantinya akan lebih baik lagi insyaallah. Kami mohon maaf kepada Ustadz dan teman-teman yang berada dari panitia, dan semoga juga para peserta yang bergabung di kegiatan ini juga menikmati dan betul-betul memperhatikan dari setiap ilmu yang dipaparkan oleh Ustadz kita. Sekian dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Daeng yang telah menyampaikan pembukaan tahsinnya. Ya, baik, untuk selanjutnya penyampaian sambutan atau penjelasan tentang target kurikulum oleh Bapak Ustadz Kiai Heri Suparjan Mursi. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz, kembali Ustadz. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk penjelasan target kurikulum buku yang akan kita pelajari Mahir 1 sampai 3. Jadi di Mahir 1 ini yang pertama saya akan menjelaskan dari Mahir 1 dulu. Mahir 1 ini adalah kita akan mempelajari ilmu-ilmu tajwid secara makhorijul huruf.
makhorijul huruf. Kenapa mempelajari mahir 1 makhorijul huruf? Karena kita akan mempelajari tempat keluarnya huruf yang pertama. Jika kita salat dengan seorang guru, Syekh Umar menyampaikan bahwa makhorijul huruf ini yang paling penting, ya, yang harus kita pelajari di awal agar tidak salah-salah. Hingga beberapa hal yang kita pelajari dari makhorijul huruf ini seperti misalnya nanti kalau kita pelajari dari al-falqu misalnya, ataupun dari al-falqu tenggorokan, huruf-huruf H, A, Go, itulah salah satunya yang harus kita capai targetnya, yaitu makhorijul huruf. Kemudian dari lisan, dari lidah, ya. Kemudian berikutnya dari lisan tersebut kita akan masuk dari di awal itu al-jauh, rongga mulut. Nah, itu kita pelajari insyaallah Bapak dan Ibu tentang makhorijul huruf. Ya. Kemudian kita masuk ke mahir 2. Jadi mahir 2 ini akan lebih dalam lagi yang kita pelajari, yaitu yang disebut dengan sifatul huruf. Ya, sifatul huruf. Apa sifatul huruf itu misalnya kita harus keluar udara. Ya, mungkin sudah pada tahu, tapi saya ingin mengingatkan lagi. Jadi di mahir metode takiyah seperti itu. Jadi mahir 2 itu mempelajari sifatul huruf. Kita sifatul hurufnya misalnya huruf H, huruf Slow, huruf Da. Nah, itu kita pelajari baik dari sifat keluar udaranya, baik dari sifat selain keluar udaranya ataupun tertahan udaranya, hamasnya, jaharnya, yaitu rohwahnya, kita akan pelajari di sifatul huruf. Sehingga bacaan kita semakin fasih, Bapak dan Ibu. Karena kita tahu tajwid itu adalah tartil. Allah memerintahkan kepada kita waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Maka apa itu tartila? Tartil itu kata Imam Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhenti. Jadi tajwid huruf itu tadi makhorijul huruf dan sifatul huruf. Nah, kita akan pelajari itu. Sehingga apa itu makhorijul huruf? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'aitohiya qaw mustahqaw. Mengeluarkan setiap huruf, ya, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahak huruf tersebut. Itu makhorijul huruf. Begitu juga sifatul huruf, hak dan mustahak dari situ. Kita pelajari di mahir 2. Adapun yang berikutnya adalah mahir 3. Nah, mahir 3 ini kata mempelajari nanti ayat-ayat goribah. Ya, ayat-ayat goribah misalnya kita baca surat Yusuf. Malakala ta'manna ala Yusuf, itu saja ya. Jadi kita belajar ismam nanti. Nah, ataupun belajar bi'salismul fusuku ba'dal iman. Nah, kita belajar di sana di mahir 3. Ya. Jadi ayat-ayat goribah tentang misalnya ketebalan huruf ro, tipisnya huruf ro. Pas tebal ketika fathah dhammah ro ru. Kalau tipis apa? Kalau tipis gimana? Ketika berharokat kasroh ri. Nah, seperti itu. Itu di mahir 3. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengucapan inilah yang harus kita terus mengucapkan, membaca benar-benar bacaan kita. Kedepannya seperti itu. Itu mahir 1 sampai 3. Itu yang bisa saya sampaikan tentang mahir 1 dan sampai mahir 3 tentang kurikulum yang akan kita pelajari dari metode takiyah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik Ustaz, jazakallah atas penjelasan programnya. Kemudian bagaimana kegiatan di bulan Ramadan nih Ustaz ya? Mungkin penjelasannya gimana Ustaz? Oh iya. Untuk Ramadan kemarin saya sudah dapatkan itu. Jadi waktu Ramadan itu insya Allah Sabtu ya, hari Sabtu. Jalan Ramadan itu hari Sabtu nanti jam 6.30 benar nggak itu? Atau jam 13. Saya ini teknis ya, nanti mungkin saya pada dasarnya siap aja kapan saja untuk Al-Quran. Nanti Bapak dan Ibu bisa menentukan kapan. Yang jelas di sini tertulis pada saya ini yaitu jadwal Ramadan itu jam 6.30 atau jam 13. Yang mana benarnya?
kurang paham. Baik, nanti Sudah. kita baik, Ya. Ustaz. Intinya Ustaz siap ya Ustaz ya. Nanti kita koordinasikan kembali ya Ustaz. Oke. Intinya saya siap Ya. ya, terutama mengajarkan, apalagi ini kan tim Hore. Hore ini saya belum tahu nih, Hore ini apa kepanjangannya, Bu Angka. Iya, jadi kalau boleh saya jelaskan ya, tim Hore ini adalah grup yang awalnya merupakan subscribe ke ini ya, YouTuber Mekah ya, dan Saudi dan juga beberapa negara gitu. Jadi kita karena saling menyapa di YouTube sehingga jadi biar kita namakan tim Hore gitu Ustaz. Seperti itu. Bahagia selalu Hore gitu ya. Iya betul. Terus baik Ustaz, mungkin nanti kan kita kan ada selain Ustadz yang membimbing kan kita nanti ada asatidz atau asatidz yang lain Ustaz. Mungkin Ustadz bisa mengenalkan Ustadz kepada kami Ustadz. Apa Ustadz? Ini ada Ustazah siapa saja ya. Saya bentar ini tadi baru pulang sebenarnya. Ada yang bisa bantu dari tim Takia ya? Bisa muncul? Ya Ustadz. Ya, silakan. Mohon maaf Bu Angke atau admin operator, ada suara seperti itu, bisa di mute dulu. Saya mute all dulu semua ya. Oke. Ya, bismillah. Nah, seperti ini lebih nyaman. Insya Allah nanti selain dibimbing oleh Ustadz Heri, insya Allah per kelompoknya, per halakohnya akan dibimbing oleh murid-murid Ustadz Heri secara langsung ya. Dan mereka alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan-hafalan Al-Quran 30 juznya. Bahkan ada yang sudah bersanad. Untuk nama-namanya, karena pekan depan insya Allah kita akan mulainya, maka proses dari hari ini sampai pekan depan kita akan umumkan per kelompok para muhafizohnya atau muhafiznya ya. Insya Allah seperti itu Bu Angke, dan alhamdulillah Ustadz Heri ini dibersamai dengan para muhafizoh yang senantiasa mentalakikan Al-Qur'annya ya dengan beliau gitu ya, dan alhamdulillahnya juga dengan lingkungan seperti ini di pesantren, bukan hanya di pesantren saja muamalah dengan Al-Qur'annya, tapi ini bisa meluas juga mancanegara ya Bu Angke, dan subhanallahnya ini para subscriber YouTuber Ustadz, mereka berkumpul dalam komunitas Hore ini ingin belajar Al-Quran bersama Ustadz dan bersama para murid-murid Ustadz Heri. Subhanallah, ini Bu Angke luar biasa sekali bersama timnya yang bisa punya inisiatif mengumpulkan para tim Hore ini. Seperti itu mungkin Pak Taufik dan Bu Angke, insya Allah akan dibimbing dengan murid-muridnya Ustadz Heri. Baik, terima kasih Ustazah Lana ya, yang atas penyampaiannya. Mungkin Ustaz ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Cukup ya Ustaz ya? Saya bahagia sekali ini karena dengan pertemuan ini bisa bertemu dengan mancanegara ya. Tadi saya lihat ada yang lagi umroh sepertinya. Insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan saya biasanya berangkat setiap tahun ya, tapi karena ada masih ada COVID, pengen bertemu yang ada di sana di Mekah ataupun Angke atau tempat Pak Taufik dan teman-teman yang lainnya bisa bertemu di darat insya Allah hari nanti. Nanti insya Allah Ustaz ditunggu di Mekah Ustaz. Ya, Posisi di Mekah di Tower Zamzam. Nanti kalau misalnya Ustaz bawa jamaah, saya tunggu di lantai 3 pas di malam. Masya Allah. Ya. Insya Allah. Jadi insya Allah kemudahan lah untuk bagi kita semua untuk yang mau umroh nanti kita bantu. Allahu Akbar. Amin. Nah, ini ada banyak saudara kayak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz.
Bu Angke boleh atau Pak Taufik boleh tahu nggak ini ada dari daerah mana saja? Belum di absen tadi di awal itu karena grogi Ustadz, ketemu Ustadz katanya walaupun virtual. Jadi langsung Topik silakan. acaranya ini langsung tap gitu ya. Maaf. Jadi Sempat kita arus ini. jadi kita beberapa daerah Bu Ustazah. Alhamdulillah dari Boleh di absen ya Pak Taufik? Boleh di absen dulu saya dari mana? kurang benar. Mungkin Bunda Angke bisa mungkin yang Bu saya ingat. Di sini ada Bu Nuriana dari Kalimantan, ada Bu Rosmaini dari Cikampek, ada Bu Sri dari Cimahi, asalnya dari Aceh, ada Ibu Sugi dari Solo, ada Bu Ning dari Nganjuk, ada Ibu Yanti Maulana, Ibu Yudina, Ibu Anggraeni Jakarta. Selebihnya saya nggak bisa geser. Yang pasti ada di sini ada Daeng Zul dari Mekah, asal Sulawesi. Ada Bung Hasibuan dari Sumatera, sekarang domisili di Mekah. Kebetulan Umi Gilby tidak hadir dari Jeddah. Lalu ada lagi Akhi Yasir Rodes dari Jepang, tidak hadir juga. Mungkin itu aja Pak Topik, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Nangke atas penyampaian beberapa peserta kita ini ya. Alhamdulillah dari hampir seluruh Nusantara gitu insya Allah. Oke, dengan YouTuber kita juga memang ada dari Mesir juga ya. Kemudian ya dari Mekah, kemudian dari Jeddah gitu ya. Nah, baik kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Supardian dan juga Ustazah Lana atas penyampaian program dan pengenalan Ustadz pembimbing tahsin kita kali ini. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari founder tim Hore untuk menyampaikan selamat belajar kepada kita semua, kepada Bung Hasibuan. Tafadhol Mas Quran, Bung Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Assalamualaikum ta'ala. Kita dipertemukan di Zoom meeting tim Hore. Baru saja melaksanakan umroh ini, mohon maaf. Jadi saya langsung tadi on Zoom ya, selesai tahallul langsung on Zoom ini di Bukit Sofa, seperti mana yang terlihat. Ucapan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Heri Sapardian bersama semua tim nanti para Ustaz Tatis insyaallah yang akan membimbing Sin. Tim Hore, alhamdulillah. Tentu ini satu hal yang sangat untuk kita semua insyaallah. Bagaimana nanti para guru kita akan berbagi ilmu, share ilmu tentang bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran Al-Karim yang tentunya akan menjadi pedoman kehidupan kita. Karena setiap hari kita pastinya berinteraksi dengan Al-Quran. Kalaupun tidak secara mushafnya misalnya setiap hari, namun tentunya kita pastinya setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Maka mewakili daripada tim Hore dan semua dengan Dewan Pengurus mengucapkan jutaan terima kasih kepada para guru, terutama kepada Kiai Haji Heri Sapardian Mursi ya, yang meluangkan waktunya, yang bisa berkontribusi
kita berbagi ilmu hingga beberapa hari ke hadapan. Mudah-mudahan nanti beliau insya Allah tidak bosan ya, tidak merasa terbebani dengan kebersamaan dengan tim Hore ini insya Allah, sehingga nanti semua ayah bunda yang mengikuti tahsin ini selesai semuanya insya Allah. Jadi sekilas mungkin tim Hore ini adalah komunitas para YouTubers dengan subscribers. Jadi ada S-nya itu di akhir ya. Karena bukan hanya satu YouTuber, tapi beberapa YouTuber. Bahkan dahulu sempat kita ada 6 YouTuber. Dan para subscriber ini juga dari berbagai negara. Bukan hanya provinsi kota Indonesia. Bahkan ada yang di Turki, ada yang waktu itu daripada Taiwan, daripada Fuji, dan tentunya di Jazirah Arab ada yang dari Mesir, ada yang di kota Makkah, ada yang di Madinah, ada juga yang di Jeddah. Alhamdulillah, semua ini dipersatukan. Yang awalnya hanya saling komen di YouTube, yang sangat fun ketika itu di YouTube, sehingga maka sampai sekarang kita namakan dengan tim Hore. Hore kan itu gambaran kalimat yang saya kira adalah satu hal yang menunjukkan bagaimana kita agar selalu happy ya. Jadi dulu awal-awalnya hanya saling komen di YouTube, dan alhamdulillah semuanya merasakan happy, enjoy dengan itu semua, yang akhirnya kemudian hanya komen-komen di YouTube ini kita satukanlah di grup WhatsApp. Dan kemudian seiring berjalan waktu, bukan hanya sekedar hanya saling sapa di grup WhatsApp ini, namun alhamdulillah tim Hore hingga detik ini atau hari ini sudah sangat banyak mengadakan kajian-kajian dengan berbagai guru-guru kita di Indonesia yang sebelumnya saya kira sudah sangat banyak mengikuti. Dan ini alhamdulillah Allah takdirkan, Allah pertemukan kita dengan guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi. Jadi terakhir tentunya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kita buka resmi ya hari ini pada tanggal 5 Februari 2022 langsung dari Masjidil Haram. Kita buka kajian tahsin, kelas tahsin bersama dengan guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, bersama nanti dengan para guru-guru kita yang lain insyaallah. Dengan bismillahirrahmanirrahim resmi dibuka kelas tahsin ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena ini dalam kondisi mungkin sangat banyak di sini jemaah, kalau tadi ada suara-suara yang terganggu ya. Jadi sekali lagi semoga kebersamaan kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Bung Hasibuan atas sambutannya dan kehadirannya. Ya, mudah-mudahan menyemangati kita. Ya. Dan beliau juga Ustazah dan Ustadz ya. Ya, beliau dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ya, alhamdulillah saat ini sedang berada di Masjidil Haram gitu ya. Baik, untuk letter selanjutnya marilah kita tutup mudah-mudahan berkah ya dengan doa. Ya, langsung kami mohon juga untuk Pak Bung Hasibuan untuk memimpin doa langsung dari sana, Bung, di Masjidil Haram. Tafadhol Bung Hasibuan. Masih monitor Bung Hasibuan? Ya. Untuk lebih afdolnya sudi kiranya kepada guru kita ya yang akan menutup majelis kita ini dengan doa, sehingga kita mohon keberkahannya insyaallah. Tafadhol ya Ustaz. Oh, iya. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, silakan tafadhol Ustaz. Di mic-nya diaktifkan kembali Ustaz. Ya. Bapak dan Ibu, Bunda ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunjukkan kita
Kita berharap dari Allah ya. Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa man fihim antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq was sa'atu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqq. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an tilawatan wa hifdhan wa amalan. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma zidna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah taqabbal du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha ya muqaddibal sabbit subhanaka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan ya rabbana innaka antas samiul alim. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Wa alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Saya ucapkan kepada Kiai Haji Ustadz Heri Suparja Mursi berserta para asatidz dan asatizah yang sudah hadir pada malam ini. Syukran jazakallah Ustadz dan juga Ustazah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara pembukaan tahsin oleh tim Hore pada malam ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari merupakan salah satu amal ibadah ya kita semua ya. Sekaligus pembuka jalan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Harapan doa kita semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam thalabul ilmi bersama. Saya mewakili panitia dan seluruh grup tim Hore mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah yang sudah hadir pada acara pembukaan tahsin online pada malam ini. Semoga kita semua dimudahkan dari istiqomah dalam acara tahsin online tim Hore selanjutnya. Sampai jumpa kembali di acara tim Hore di tahsin pekan depan berikutnya. Mari kita sama-sama menutup kajian online kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya dari saya dan panitia mohon maaf apabila ada kekurangan salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Alhamdulillah. Akhirabbil alamin. Jazakumullah khair semuanya. Mudah-mudahan lancar belajarnya, makin pinter. Amin, amin. Izin nasi dulu. Tadi denger doanya tadi, Allahu Akbar. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dr. warahmatullahi Nuriana. wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah. Alhamdulillah. Saya lebih jadi fokus ke sini nih, alhamdulillah, ke acara ini. Ya, alhamdulillah. Acara yang sebelah jadi ya. Makasih banyak, Pak. Masya Allah. Nih saya N ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Itu masih lab ya? Sebentar. Itu masih lab kayaknya, Bu. Ya. Nah, baru putus. Gak bilang-bilang dioper ke aku. Kacau. Selalu kacau.